tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Upasaka-upasaka pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena pada pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk bersama-sama kembali mengingat ajaran dari Sang Buddha. Dimulai dari tadi dengan bersama-sama mendaraskan parita. Di sana merupakan salah satu bentuk pengulangan, mengingat kembali tentang ajaran-ajaran Buddha. Kemudian dilanjutkan dengan praktek hening, meditasi, kemudian dilanjutkan untuk diskusi Dhamma. Ini sebagai salah satu wujud agar kita dapat bersama-sama memperkuat keyakinan kepada Triratna. Dan dengan kondisi yang seperti ini, maka diharapkan pikiran kita terjaga dengan baik. Buddha katakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Nah, dengan kondisi pikiran, ada kondisi-kondisi di saat pikiran kita diliputi oleh kegelisahan, kemarahan, maka itu akan menimbulkan sisi yang kurang baik dalam batin dan tubuh kita. Dan sebaliknya, jika pikiran kita diliputi dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan penuh cinta kasih, maka akan mengkondisikan kita yang pada hari ini dan saat ini dapat mewujudkan kondisi-kondisi bahagia, sehingga sebagai salah satu pendukung agar kita pada saat nanti menghadapi kematian, paling tidak dapat melewatinya dengan tenang. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbagi dengan topik terlahir di alam surga. Dan ini merupakan salah satu topik yang cukup perlu kita pahami bersama, dan saya akan berusaha untuk menjelaskannya dengan sesederhana mungkin. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang terlahir di alam surga, yang pertama kita harus tahu tentang definisi atau arti dari alam surga. Kemudian bagaimana caranya terlahir di alam surga, baik dari pengalaman para berumah tangga, betapa di zaman Buddha maupun di kehidupan sekarang. Dan patut kita garis bawahi dan ingat bersama bahwa alam surga bukan tujuan akhir. Bagi umat Buddha, mencapai tujuan akhir yaitu nibbana. Tetapi ketika kita
ingin mencapai ke sana, kita harus mempersiapkan kondisi-kondisi. Yang pertama tentunya perbuatan-perbuatan baik. Nah, mengawali tentang arti dari definisi alam surga ya. Dalam banyak tradisi surga dipahami sebagai tujuan akhir ya. Namun di dalam Buddhism, surga bukanlah tujuan terakhir ya, bukan tempat keabadian, melainkan salah satu alam kelahiran kembali dalam samsara ya. Hasil dari karma baik, kebajikan, dan batin yang penuh cinta kasih ya. Dijelaskan lebih jauh lagi apa itu alam surga menurut pandangan Buddhism ya. Di dalam Tripitaka dijelaskan bahwa ada 31 alam ya, yang di dalamnya terdapat alam surga. Berdasarkan penjelasan dari dalam Tripitaka dan menyebutnya dengan kosmologi Buddhis ya, dimulai dari alam yang terbawah yaitu alam neraka, kemudian di atasnya lagi ada alam manusia ya, dan di alam manusia pun terdapat beberapa makhluk ya, di antaranya yang di sekitar kita yang setiap hari kadang-kadang ada di sekitar kita ya, di sekitar kita, di perempatan jalan, di tempat-tempat yang kotor dan ya, tempat-tempat yang kotor dan kumuh, terus di di beberapa tempat-tempat ini ya, tempat-tempat yang toilet ya, terus di pohon besar, dan itu mereka ada di sekitar kita. Yang di sekitar kita salah satunya yaitu ada yang tidak kelihatan yaitu alam beta ya, alam beta yang di jalan-jalan, di perempatan jalan, di bawah pohon, di tempat-tempat yang kotor, dan kemudian yang kelihatan diantaranya yaitu binatang ya, bahkan binatang ada yang kecil ya, bahkan yang lebih kecil lagi ya, seperti ya kalau di dalam mata pelajaran biologi dulu amoeba ya, amoeba dan planaria itu termasuk binatang yang makhluk yang paling kecil ya. Kemudian selanjutnya ada yang cukup ini ya, yang cukup besar, raksasa ya, ada gandaba di setiap pohon. Kemudian ada juga di dalam penjelasan di dalam Tripitaka, di pohon-pohon besar, di hutan ada juga dewa ya, dewa penjaga ya, dan di sekitar kita juga ada dewa bumi ya, kinara-kinari kalau sebutannya di sini. Oleh karena itu mengapa di Bali ini khususnya itu masih mempersembahkan ya seperti canang sari, makanan dan lain sebagainya, itu sebagai wujud rasa syukur ya, sebagai penghormatan kepada salah satunya dewa bumi ya, dewa bumi dan makhluk beta yang ada di sekitar kita. Ini salah satu yang cukup budaya atau kebiasaannya sangat baik. Kemudian dilanjutkan lagi di atasnya alam manusia, dijelaskan lagi bahwa ada alam surga ya. Ada tiga lapis ya. Yang pertama alam surgawi indriawi ya, atau kamaloka. Kemudian alam surgawi rupa Brahma, rupa loka, dan alam tanpa bentuk ya, atau arupa loka ya. Nah, biasanya di kepercayaan umum ya, di kepercayaan umum bahwa alam surga itu dijelaskan bahwa ketika berpikir ya, ketika berpikir itu apa yang kita inginkan itu datang ya, itu memang benar alam surga, tetapi itu termasuk golongan iya, alam surgawi indriawi ya, yang masih dapat itu, masih dapat. Jika karma baiknya habis, maka akan kembali terlahir lagi. Nah, makhluk yang terlahir
di sana disebut dengan Dewa Brahma ya, memiliki umur panjang, tubuh bercahaya tanpa penderitaan fisik maupun seperti manusia ya. Nah, tetapi patut dipahami bersama bahwa makhluk surga yang dipenuhi dengan kebahagiaan, mereka tetap terikat kelahiran, sakit, kematian, dan kelahiran kembali ya. Kita lihat ya bersama, kita ingat kembali pada saat sang Bodhisattva sendiri ketika berada di dalam surga Tusita ya, yang pada saat sebelumnya terlahir sebagai seorang petapa ya, petapa Sumedha, kemudian mengaspirasi, mengkondisikan atau mempunyai tekad untuk mencapai ini ya, mencapai kebuddhaan, dan pada saat itu berikrar di depan ya Buddha di Pangkara ya, dan kemudian setelah meninggal di situ kemudian terlahir di alam surga Tusita ya. Nah, di sana Bodhisattva diceritakan juga ini ya, mengalami itu ya, mengalami yang namanya kematian ya. Jadi patut kita pahami bersama ya, bahwa Buddha juga pernah mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini ya, apapun itu bersifat tidak kekal ya. Begitu juga di alam surga ya. Nah, saya ingin mengulangi ya lagi bahwa di dalam pandangan umum alam surga yang dipahami yaitu alam yang dimana di sana itu serba ini, serba tersedia, bahkan hanya berpikir pun itu tercipta ya. Itu merupakan salah satu kelompok yang namanya alam surga penciptaan ya. Nah di situ memang ini ya, memang segalanya kalau di dalam penjelasan ya, di dalam penjelasan ini ya, penjelasan di dalam ya, di dalam ada di dalam ini ya, 31 alam kehidupan itu memang berpikir saja itu sudah tercipta ya, tetapi pada saat waktunya ya, karma baik itu habis, kemudian di saat itulah makhluk tersebut kembali terlahir ya, kembali terlahir lagi. Dan kemudian tentang mereka yang di zaman Buddha itu terlahir di alam surga, dan saya ceritakan ya, ada beberapa rumah tangga ya. Dan kemudian ini gambaran tentang alam surga ya, alam surga yang biasanya dipahami oleh khalayak umum ya, tetapi bagaimana alam surga itu di dunia nyata ya. Dari yang pertama, pada saat batin kita diliputi oleh kegelisahan, kemarahan, kebencian, emosi, itu pasti berdampak ya, berdampak pada tubuh kita ya, sehingga menyebabkan ini ya, menyebabkan pasti panas tuh pada saat apa? Pada saat emosi pasti tubuh kita tuh panas ya. Itulah gambaran tentang alam yang tidak ini ya, alam yang tidak baik ya, kondisi alam yang tidak baik. Ketika kita emosi, kita marah, badan kita terasa panas, kemudian berpengaruh juga ya pada ini ya, pada wajah kita ya. Pada wajah kita biasanya tuh, pada wajah kita tuh biasanya ini apa? Banyak ini ya, banyak kerutan mungkin ya, banyak kerutan. Salah satu contohnya tuh susah ini ya, susah untuk ini ya, susah untuk senyum ya. Jadi apa ya, datar aja gitu ya. Kemudian dan seperti ini ya, seperti ini ya, wajah seperti ini, seperti tua ya, seperti ya.
Dan itu karena salah satu ini ya, salah satu kondisi pada saat pikiran kita dipenuhi dengan emosi ya, dan itu menjadi salah satu pendukung ya, pendukung ketika di kondisi terakhir menjelang kematian. Dengan kondisi tersebut maka ya akan menjadi kondisi terakhir di alam yang tidak baik. Tetapi kalau kita bisa membiasakan ya, paling tidak di malam hari kita dapat ya tidur dengan nyenyak ya, itu sudah cukup ini, sudah cukup bagus untuk bagaimana kita dalam nanti pada saatnya menghadapi kematian. Kemudian ketika batin kita diliputi dengan kebahagiaan, kedamaian, cinta kasih, maka itu adalah gambaran ya, kondisi nyata tentang alam-alam yang bahagia ya. Ketika kita dapat mengkondisikan batin kita tetap tenang, hening di setiap saat, di setiap waktu, maka mengkondisikan juga di malam hari tidur kita ini dapat ini ya, dapat tidur dengan nyenyak ya. Dan kemudian saya ingin melanjutkan lagi, dan bagaimana seseorang dapat terlahir di alam ya, di alam surga ya. Ini saya jelaskan, saya ambil dari beberapa kutipan ya, kutipan dari Tripitaka tentunya. Dalam Buddhisme mengajarkan bahwa kelahiran di alam surga bukan datang dari doa semata, melainkan dari karma baik yang matang ya. Nah, karma-karma yang dapat mengantar seseorang telah di alam surga, diantaranya yang pertama adalah dharma ya. Nah, dharma di sini memiliki arti ya, arti yang lebih itu ya, memiliki arti yang lebih khusus atau lebih spesifik, yaitu dharma ini memiliki arti memberi ya, pemberian dengan asal dasar tulus ya, memberi dengan ketulusan ya. Dan ini merupakan salah satu dari 10 perbuatan baik yang dapat kita lakukan setiap saat dan setiap waktu ya. Nah, di dalam dharma ini seseorang bisa memberikannya baik melalui pikiran ya, pikiran, ucapan maupun ya perbuatan ya. Dan yang kedua, kondisi ya, yaitu praktek ini ya, praktek yang setiap hari patut kita lakukan ya. Tentunya bagi berumah tangga 5 latihan ya, 5 latihan itu wajib ya. Dan ada beberapa bahaya dari pelanggaran ya, pelanggaran atau melanggar 5 ini ya, melanggar moralitas ya. Yang pertama dijelaskan di dalam Mahaparinibbana Sutta ya, dalam Tiga Nikaya, bahwa bahaya ada kurang lebih ada 5 bahaya pelanggaran ini ya, pelanggaran dari moralitas ya. Yang pertama yaitu hidup dalam ini ya, hidup dalam kesusahan. Yang kedua, tidak ya, takut pergi kemanapun ya. Yang ketiga, tidak memiliki rasa percaya diri. Yang keempat, ketika kondisi tidak baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, ketika sampai pada titik ini ya, sampai pada titik akhirnya menjelang kematian, maka akan mengkondisikan terlahir kembali di alam yang tidak baik ya. Dan 5 latihan khususnya bagi berumah tangga yang paling dasar, yaitu yang pertama ya, tidak ya,
menghindari pembunuhan, kemudian menghindari pencurian, menghindari perilaku seksual yang salah, menghindari kata-kata kasar, dan menghindari segala sesuatu yang memabukkan ya. Bukan hanya minuman atau makan ya, makanan minuman memabukkan ya, tetapi untuk real kondisi saat ini ya, real kondisi saat ini, ke era ini yang selalu dari membuka mata sampai menutup mata ya, membuka mata sampai menutup mata itu selalu ada di dekat kita ya, yaitu salah satunya yaitu handphone ya. Itu juga merupakan itu ya, ketika kita tidak bisa mengendalikan itu menjadi sesuatu yang bisa memabukkan ya, memabukkan kita ya. Ada banyak dampak-dampaknya ya dari penggunaan handphone ya, untuk era sekarang ya. Yang pertama yaitu takut ini ya, takut ketinggalan biasanya, takut ketinggalan tren dan segala macam. Kemudian yang kedua itu kurangnya fokus. Kenapa? Karena disebabkan ini ya, sekarang eranya sosial media ya. Ketika seseorang ini ya menggunakan handphone dan banyak scroll ya, itu menjadi salah satu kondisi mengurangnya tingkat konsentrasi ya. Sekarang mungkin tidak semua ya, sekarang kemungkinan ya 10 menit ini menjadi menjadi tingkat konsentrasi ya dalam melihat tingkat konsentrasi hingga berkurang sampai 10 menit ya. Itu kemudian dampak dari penggunaan handphone yang berlebihan ya. Yang terakhir itu emosi itu sering meledak-ledak biasanya. Emosinya tuh enggak teratur ya. Emosi yang sering meledak-ledak itu. Dan itu salah satu pelanggaran dari ini ya, menggunakan sesuatu yang ini ya, memabukkan ya, hingga dapat menyebabkan lemahnya kesadaran ya, mengkondisikan lemahnya kesadaran. Kemudian tentang manfaat dari praktek moralitas yang pertama yaitu hidup dalam kemudahan, kemudian memiliki rasa percaya diri, kemudian tidak takut dalam pergi kemana pun, karena tujuan dia pergi pasti dengan hal-hal yang baik. Kemudian ketika mengkondisikan moralitas ini sampai menjelang kematian, maka akan mengkondisikan telah kembali di alam yang bahagia. Kemudian salah satu faktor pendukung seseorang telah di alam surga yang ketiga yaitu praktek ini ya, setelah di dalam arti dhamma ya, dhamma terdiri dari tiga ya. Yang pertama dalam prosesnya itu ada pariyati dulu ya, pariyati belajar, kemudian pati-pati. Nah ini pati-pati ini salah satu prakteknya yaitu conditioning atau meditasi ya. Yang ketiga buah dari meditasi. Yang pertama yaitu ketenangan mendalam. Tentunya akan mendapat ya manfaat ini, kesabaran ya. Karena dalam praktek meditasi ini pasti butuh yang namanya kesabaran ya. Kalau tidak sabar dalam bermeditasi itu 1 menit nggak ada tuh udah ini ya, udah langsung langsung bosan ya. Dan memang pikiran kita ini kayak di hutan itu yang sering sifat salah satu karakteristik pikiran itu yang seperti di hutan itu ya, sering melompat ke sana kemari ya. Ketika kondisinya tuh senang, terus itu digenggam terus ya. Ketika tidak senang, kondisi itu langsung ditolak. Itulah karakteristik dari pikiran. Tetapi paling tidak ya setiap
Kalau setiap minggu ini apa, lebih dari 10 menit ini cukup, ini ya udah cukup, ya lumayan baik ya. Kemudian yang keempat yaitu kebajikan ya, kebajikan batin dengan sabar, rendah hati, dan welas asih. Dan ada beberapa kutipan ya yang menguatkan bahwa dengan praktek ini akan mengkondisikan seseorang terlahir kembali di alam yang bahagia. Yang pertama yaitu di dalam Dhammapada dijelaskan bahwa ia yang melakukan kebajikan, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ia akan kembali terlahir di alam bahagia. Salah satu contoh ya, salah satu cerita tentang seorang yang terlahir kembali di alam bahagia, saya ambil dari kehidupan Buddha, yaitu tentang rumah tangga bernama Wisaka ya. Boleh dicek di ini, di Anguttara Nikaya ya, judulnya Wisaka Uposatha Sutta ya. Itu ada di dalam Anguttara Nikaya, dan ini merupakan salah satu cerita seorang rumah tangga yang cukup ini ya, rumah tangga yang cukup terampil, karena Wisaka ini dikaruniai beberapa banyak anak ya, tetapi bisa mengurusnya dan bisa ini ya, bisa tetap mempraktekkan ini ya Pak, moralitas dengan baik. Pada suatu ketika Buddha memberikan sebuah dharma ya, menyampaikan dharma kepada Wisaka dengan mempraktekkan 8 latihan moralitas di hari-hari uposatha. Maka itu menjadi pendukung seseorang dapat terlahir di alam ini ya satu. Kalau di dalam penjelasan Tripitaka dijelaskan bahwa satu Maharajika ini dewa yang ada di bumi ya, di hutan-hutan. Di dalam Tripitaka juga dijelaskan bahwa usia mereka itu perbandingannya ya. Jadi satu hari di sana itu di bumi ini ya, di alam manusia ini 50.000 tahun ya. Kalau ini ada dalam penjelasannya. Dan kemudian ada satu ini tentang perbandingan ya, perbandingan usia manusia dan alam dewa ya. Ini ada satu cerita ya, seorang petapa itu di Thailand ya. Di Thailand, di sebuah gua ya, petapa hutan ini mendaraskan salah satu sutta berulang terus ya di dalam hutan itu ada beberapa tahun. Kemudian ada sosok ini dewi ya, ada sosok dewi datang, tapi dewi itu hanya menunjukkan ininya ya, hanya menunjukkan jarinya ya, kemudian dewi ini bercerita kepada biku ini, saya mendengarkan ini pada saat satu minggu yang lalu berarti pada masa Buddha ini sudah 2500 ya, 2400 tahun yang lalu. Berarti ketika dibandingkan bahwa di alam sana tuh baru satu minggu ya. Dan kemudian dewi ini bercerita bahwa ia mendengarkan dharma ini dari Sang Buddha langsung. Ketika itu sampai dari India sampai ke tergeser sampai ke ini di daerah Thailand. Karena pada saat itu makhluk yang hadir itu lebih tinggi dari kebajikannya lebih tinggi dari dewi ini. Kemudian dewi ini tergeser ya sampai ke Thailand ya, tergeser terus. Dan itu merupakan ya salah satu cerita bahwa perbandingan alam manusia dan alam ya
dewa dan lain sebagainya itu cukup ini, cukup jauh perbandingannya. Kemudian mengenai praktek ini, mengenai praktek pusata ya, bahwa diharapkan di setiap hari-hari ya, kalau di Bali dikenal itu ya, dikenal dengan ini ya, tilem ya, purnama tilem dan purnama ya, itu biasanya mempraktekkan ini 8 ya, berarti ada 8 di dalam Buddhism, dalam agama Buddha. Praktek uposatha ini di hari-hari uposatha berdasarkan penanggalan lunar ya, di tanggal 1 yang biasa ini tanggal 1, 8, 15 dan 23 ya. Kemudian mengenai manfaat dari praktek uposatha ini, selain mendapatkan 5 manfaat ya dari praktek moralitas, kemudian ada satu dijelaskan di dalam Wisaka Uposatha Sutta itu, yaitu sebagai salah satu kondisi agar seseorang terlahir kembali di alam Dewa Catumara Jika ya. Ini penjelasan dari Tripitaka ya. Kemudian penggambaran surga di dalam Dharma, yaitu di sana tempatnya indah ya, tidak ada penderitaan jasmani ya, makanan muncul dan melalui pikiran ya, umur sangat panjang, tubuh bercahaya, pikiran damai dan penuh sukacita ya. Di dalam Tewija Sutta disebutkan bahwa makhluk surga memiliki satu tubuh yang halus dan bercahaya, tanpa beban, penuh kelembutan dan keharuman. Nah, salah satu ciri-ciri ini apa? Salah satu ciri-ciri makhluk tersebut ya, di sini ada penjelasannya juga. Ketika makhluk ini ya, makhluk surga ini hendak meninggal, cahayanya mulai ini ya, mulai redup ya. Dan kemudian, namun semua ini bukan untuk memuaskan keinginan duniawi, melainkan sebagai buah dari batin yang mulia ya. Nah, kemudian mengenai alam surga ini, Buddha kembali menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak terkondisi ya. Walaupun makhluk surga berbahagia ketika karma baik habis, ia akan mengalami kematian ya, dan bisa terlahir kembali di alam yang lebih rendah, bahkan alam menderita, jika batin kembali melekat atau melakukan karma buruk ya. Di dalam Dhammapada juga dijelaskan bahwa banyak orang yang berharap surga sebagai perlindungan, namun perlindungan itu tidak membawa pembebasan selamanya, karena tujuan akhir bukan surga ya, melainkan nibbana yang bebas dari kelahiran dan kematian dan penderitaan ya. Mengapa pada saat kita melakukan perbuatan baik, kita hendaknya wajib melakukan ini aspirasi dan pelimpahan jasa ya. Di dalam syair pelimpahan jasa, aspirasi dan pelimpahan jasa itu ada sebuah kalimat ya, yang ini dengan kebajikan ini semoga mengkondisikan tercapainya nibbana ya. Paling tidak ya, ketika kita meninggal, paling tidak kita terlahir di alam-alam bahagia. Dan satu harapan ya, paling tidak kita terlahir di alam bahagia, yang lebih bagus lagi di alam manusia, bertemu kembali dengan ajaran Buddha. Itu sebagai aspirasi ya, aspirasi dan aspirasi kita. Kemudian mengapa Buddha mengajarkan tentang kondisi alam surga? Karena agar mendorong setiap makhluk agar mempraktekkan ini ya. Yang pertama dharma, yang kedua moralitas, yang ketiga itu tentang pelepasan ya,
Dan yang keempat ini mengingat kembali tentang khotbah pertama Sang Buddha ya, mengenai 4 kebenaran mulia ya. Kebenaran tentang duka, sebab duka yaitu keinginan, kemudian akhir dari duka yaitu terbebasnya dari segala keinginan, dan mempraktekkan 8 jalan utama ya. Yang selanjutnya, nah melalui praktek meditasi ya, melalui praktek moralitas, kemudian meditasi, kemudian ketika meditasi ini dikembangkan paling tidak ya untuk awal kali itu 15 ya, 10 sampai 15 menit lah. Kemudian ini juga ini ya, tidak terasa ya, kamu dari tahun lalu mungkin ya dibiasakan ya setiap minggu ya, jadi sudah mulai ini ya, sudah mulai terbiasa ya, paling tidak setiap minggu ya, setiap minggu ada sesi untuk ini ya, untuk meditasi. Ini sebagai salah satu pernikahan yang baik yang dapat kita kondisikan saat ini ya. Nah, kondisi ini dapat kita kembangkan lagi untuk agar kita dapat paling tidak dapat terlahir di alam yang bahagia. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan kembali tentang ya pentingnya ini ya, pentingnya menjaga kesehatan ya, melalui pola hidup dan pola makan ya. Dari pola hidup kita dalam satu hari paling tidak membagi waktu menjadi 3 waktu ya. Yang pertama yaitu waktu untuk serius bagi berumah tangga digunakan untuk bekerja, bagi para pelajar digunakan untuk belajar ya. Kemudian waktu yang kedua yaitu waktu, tentunya ada waktu untuk istirahat ya. Kemudian yang waktu yang ketiga, waktu jeda ini kita gunakan untuk paling tidak hening ya, atau kondisi meditatif. Kemudian nah ini mengenai pola makan dan pola minum ya banyak ya, terutama yang sering ya ada di berita tuh, bahkan yang masih muda-muda ya sudah kena ini ya, sudah kena gagal ya, gagal ginjal ya. Itu karena memang kondisi saat ini ya, tentang pola makan ini yang saya alami sendiri, dan itu yang saya alami sendiri di pagi hari memang sudah ini ya, di pagi hari sudah ini ya, sudah di makanan ini yang berat-berat ya. Paling tidak yang bagus itu pagi hari memang ini ya, rebusan ya. Kemudian siang hari tentunya makanan berat juga ya. Nah ini yang paling parah lagi di malam hari nih. Jam berapa tuh? Jam ya malam ya, antara jam ini ya, antara jam paling tidak setelah jam 5 ya, setelah jam 5 itu pasti itu lagi ya. Nah terus ini kondisi ini ya, kondisi batin juga ya, karena banyak sekali permasalahan ya, sehingga membuat batin kita menjadi ini ya, kurang baik ya. Ditambah lagi dengan ini ya, dengan aktivitas ya kurang gerak ya, itu menjadi salah satu kondisi datangnya penyakit ya. Dan kondisi satu lagi itu tentang tidur ya. Tidurnya biasanya tuh kalau yang terganggu biasanya tuh paling tidak jam 10 ya, 10 sampai jam 12 itu baru bisa tidur ya biasanya ya, yang tidurnya terganggu ini karena padahal jam 9
malam itu waktunya ini ya, waktunya tubuh untuk ini ya, waktunya tubuh, organ-organ tubuh ini bekerja ya. Contohnya di pagi hari kita sering batuk-batuk ya, jam 3 atau jam 4 itu karena memang paru-paru kita lagi ini ya, paru-paru kita lagi bekerja untuk ini ya, mendetok ya. Kemudian yang lain di jam 9 sampai jam 10 ya, 9, 10, 11 sampai itu antara hati, liver sama itu tuh sedang bekerja ya. Jadi paling tidak menjaga istirahat kita, waktu istirahat kita dengan baik. Kemungkinan itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya.